Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini, saya membuat video ini di warung pertama saya ya. Ini warung kopi di alun-alun Sumedang, sebelah kantor MPP. Untuk ukuran warung ini termasuk kecil ya. Untuk lebarnya aja ini nggak nyampe 1 meter. Kemudian untuk panjangnya ini sekitar 3 meter ya. Dengan harga sewa sekitar 6.500.000 per tahunnya. Hari ini saya menggantikan suami sebentar aja sih sebenarnya, karena dia ada keperluan, jadi saya yang gantiin buka warung kopi di sini ya. Mungkin ya cuma 3 jam ya, nanti gantian suami lagi yang jaga di sini. Walaupun warungnya kecil dan berantakan, tapi untuk pendapatan di warung ini termasuk lumayan besar ya, karena ini di pusat kota Sumedang dan di sini juga banyak perkantoran. Alhamdulillah untuk pendapatan di warung ini termasuk lebih besar dari warung yang kedua saya ya. Saya jualan di warung ini sudah lumayan lama ya, jadi sekitar 5 tahunan saya buka warung di sini. Dan untuk jatuh bangunnya atau merintis usaha di warung ini itu banyak banget ya, suka dukanya juga banyak banget, jadi nggak perlu diceritakan, karena kalau diceritakan itu ada sedihnya. Tapi juga ya alhamdulillah sih, karena di daerah sini ini termasuk ramai, dan apabila ada acara-acara besar, alhamdulillah warung saya juga selalu ramai ya. Awal saya sewa warung ini sebenarnya bukan buka usaha warung kopi ya. Awal mulanya saya di sini itu untuk usaha jualan chicken, seperti chicken Taiwan seperti itu juga alhamdulillah peminatnya lumayan bagus. Sebenarnya sampai sekarang juga pelanggan kami suka sering chat lagi menanyakan kapan jualan lagi, tapi kami putuskan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut karena modal dan pengeluaran itu membengkak ya. Jadi tidak ada untungnya sama sekali, justru habis di modalnya. Karena di daerah Sumedang ini kalau jualan makanan cepat saji tapi harga mahal, biasanya mereka itu masih mikir-mikir ya untuk beli. Tapi alhamdulillah pelanggan-pelanggan kami itu sebenarnya masih sering menanyakan, tapi karena saya memikirkan dari untung ruginya, jadi kami putuskan untuk tidak melanjutkan lagi usaha tersebut. Setelah berhenti dari usaha chicken itu, saya merintis lagi dari nol usaha warung kopi ini ya. Karena memang dari awal kan kita tidak ada planning untuk buka warung kopi, otomatis saya dan suami itu memulai lagi dari nol, dari beli bahan-bahannya ataupun segalanya yang berkaitan dengan warung kopi ya. Kalau dulu itu saya ini tidak menggunakan etalase, jadi saya beli etalase, saya beli showcase, kemudian saya muter-muter nyari agen untuk kopi dan rokok yang murah di mana. Pokoknya itu mulai banget dari nol, dan di daerah sini itu saingan warung kopi itu termasuk banyak ya. Jadi jarak antara pedagang satu dengan pedagang yang lain paling hanya 3 meter. Jadi setelah 3 meter itu pasti ada yang jualan lagi kopi di sini ya. Jadi ya harus tahan banting sebenarnya ya usaha warung kopi. Rezeki memang udah ada yang ngatur, jadi ya tetap semangat, usahanya harus benar-benar ditekunin agar bisa berlanjut ataupun bisa bertahan ya. Tapi berkat usaha warung kopi ini alhamdulillah ya,
saya bisa termasuk punya barang-barang istilahnya ya, barang-barang apa yang kita pengen beli seperti kulkas, oven, pokoknya yang tadinya kita hanya bisa membayangkan atau berandai-andai kapan saya punya. Dari usaha warung kopi ini alhamdulillah banget ya, rezeki itu selalu mengalir ya, walaupun namanya usaha itu tidak selalu ramai, pasti ada wayahnya sepi dan ada wayahnya juga ramai ya. Itu sudah biasa seperti itu. Yang penting kita itu harus bisa membagi keuangan agar nantinya kalau kita memang ada keperluan mendadak, kita itu ada simpenan ya. Itu wajib banget, setiap usaha itu kita memang diwajibkan punya simpenan ya. Kemudian untuk warung sembako saya yang baru juga sebagian besar itu juga modalnya itu dari keuntungan warung kopi ini ya. Alhamdulillah banget, terbantu banget karena memang ini adalah usaha pertama saya, warung kopinya. Untuk usaha-usaha yang lainnya sebenarnya sebelum usaha warung kopi ini saya udah banyak ya jalanin ya, seperti jual gorengan atau jualan sosis bakar atau jualan pisang goreng khas Tanjung Pinang. Itu pernah saya jalanin ya, tapi untuk peminatnya itu kurang. Jadi dari itu saya itu harus memutar lagi, mencari inspirasi lagi, apa sih yang bagus, usaha yang istilahnya itu tidak mati ataupun tidak musiman. Jadi setelah kami memutuskan untuk berhenti usaha chicken, kami putuskan untuk buka usaha warung kopi ini, karena untuk warung kopi ini termasuk bisa dibilang bukan usaha musiman ya. Jadi setiap hari itu selalu dibutuhin, atau memang tempat untuk nongkrong anak-anak muda ya kalau malam-malam. Jadi memang kami putuskan untuk di situ ya. Terus apabila ada teman yang nanya kenapa warung kopinya tidak dilengkapin jualannya ataupun tidak dirapihkan agar terlihat lebih enak dipandang atau sebagainya, ada beberapa hal atau beberapa faktor yang memang itu jadi istilahnya sebab kenapa kami tidak merenov warung ini. Jadi ada beberapa faktor yang memang itu tidak memungkinkan untuk kita merenov ini. Yang penting barang-barang kita itu yang kita jual ini selalu bersih. Yang saya utamakan di situ ya, barang-barang yang kita jual selalu bersih, dan kita juga usahakan barang-barang yang dicari pembeli itu selalu ada di sini ya, walaupun tidak selengkap di warung sembako saya yang kedua, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang menanyakan bisa saya alihkan ke warung sembako saya yang baru. Untuk warung kopi ini awal modal yang saya keluarkan itu untuk beli minuman ya. Untuk beli minumannya aja sama perkopiannya itu saya hanya mengeluarkan 300.000, dan setelah berjalannya waktu itu saya buka warung kopi ini belum ada etalase dan showcase ya, tapi saya sudah punya kulkas biasa. Kulkas yang biasa ibu rumah tangga pakai di rumah-rumah itu saya punya satu. Jadi kalau ada yang mau beli air dingin, saya memang simpan di kulkas itu, tapi saya simpan di dalam warung ya kulkasnya. Sekitar sudah memasuki atau sudah berjalan setengah tahun saya buka usaha warung kopi ini, baru saya beli etalase dan showcase. Itu juga saya beli second ya. Saya beli ke bank keliling. Ini barang
apa ya namanya itu, barang tarikan. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa bayar utang itu, barang itu ditarik sama mereka, dan mereka menawarkan ke saya showcase dan etalase dengan harga 2 juta satu pasang itu. Alhamdulillah itu termasuk murah banget ya, karena showcase-nya ini masih bagus banget, dan juga showcase-nya juga yang ukuran besar, dan untuk etalasenya ini panjangnya sekitar 1,5 meter kalau nggak salah. Jadi karena alhamdulillah saya ada sedikit rezeki dan uangnya cukup juga, saya ambil etalase dan showcase tersebut. Kemudian saya ada renovasi sedikit untuk bagian pintunya agar showcase dan etalasenya bisa masuk ya waktu itu. Tapi karena warung ini termasuk sempit, karena lebarnya ini nggak nyampai 1 meter ya, sekitar 90 cm. Jadi ini hanya bisa masuk satu orang ya. Jadi kalau ada saudara yang badannya lebih gemuk dari saya, ini tidak akan bisa masuk ke warung ini, karena memang saya aja yang masuk ke warung ini harus jalannya miring-miring ya. Kalau kita jalannya nggak miring, kita nggak bisa masuk ke dalam warung karena ini memang sempit banget. Tapi dengan harga sewa yang lumayan mahal, tapi karena kita butuh tempat ini untuk usaha, tetap saya ambil walaupun mahal. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan berlanjut usahanya, dan mudah-mudahan kedepannya ada rezeki lagi, dan mungkin nanti akan saya sedikit renovasi ataupun saya akan tambahkan etalase agar memperlengkap dagangan saya ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini tidak bosan ya, karena ini video receh, dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang sedang mencari ide bisnis atau ide usaha yang menggunakan modal kecil dan tidak ribet. Menurut saya sih ini tidak ribet sama sekali ya. Ini wajib banget kalian coba, karena setiap hari pasti kalian akan mendapatkan penghasilan, walaupun mungkin tidak akan kalian dapatkan langsung besar ya. Namanya usaha itu secara bertahap pastinya pendapatannya ya. Sekian video hari ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.